Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ari. Well, setelah kalian aku sajikan dengan video-video singkat yang berbau fun, kali ini kayaknya udah saatnya kalau kita harus ngobrolin hal yang sedikit serius tapi tetap fun. Nah, kali ini sesuai dengan pengalaman hidup gue selama bertahun-tahun, gue akan ngobrolin tentang dunia penyiar radio. Oke, gue cerita dikit ya. Gue jadi penyiar radio itu adalah cita-cita. Loh, kok bisa cita-cita jadi penyiar radio? Kalau mungkin kalian banyak dengar cerita-cerita dari penyiar radio terkenal, itu rata-rata cerita mereka adalah mereka emang terjerumus atau mungkin gak sengaja ngelamar atau mungkin lagi nemenin temennya terus tiba-tiba dia yang keterima jadi penyiar radio. Nah, gue enggak. Jadi gue itu dari kecil emang udah bercita-cita banget menjadi penyiar radio. Waktu itu gue seneng banget nonton film dan sinetronnya Olga Sepaturoda, di mana si Olga tersebut itu memang sehari-harinya adalah menjadi penyiar radio. Nah, dari situ gue tertarik banget, kayaknya nih jadi penyiar radio nih seru banget gitu. Akhirnya dari situ gue waktu itu sama sepupu gue itu suka siaran ala-ala gitu di rumahnya dia, karena kebetulan rumah dia banyak CD dan kaset kayak gitu. Jadi kita suka buat siaran radio sendiri. Dan kalau gue masih ingat tuh, gue tuh masih kecil banget, kayak kelas 1 atau kelas 2 SD gitu deh. Nah, dari situlah akhirnya gue bercita-cita, oke, gue tamat sekolah atau umur kapan gitu kalau gue udah jadi cukup, gue harus jadi penyiar radio. Nah, dari sejak itu juga akhirnya itu menjadi hobi gue. Gue selalu dengerin radio dan gue selalu punya penyiar-penyiar favorit gue. Singkat cerita, tamat SMA, gue ngelamar di beberapa perusahaan radio di Medan. Pada saat itu gue masih tinggal di Medan dan sempat keterima di radio yang kecil. Terus akhirnya setelah mencoba beberapa radio, gue keterima di salah satu radio baru. Pada saat itu masih baru, waktu gue masuk itu radio baru berubah menjadi FM, yaitu Mos FM Medan. Hai. Nah, akhirnya gue siaran dan kerja di situ kurang lebih selama, tebak berapa? 9 tahun. Oh my god. Nah, gue mau ceritain ke kalian dulu step by stepnya waktu itu, gimana akhirnya kenapa lo bisa bertahan selama 9 tahun jadi penyiar radio. Terus kayak mungkin ya di zaman di 2004 nggak seperti sekarang ya. Sekarang kan kayak ada YouTube yang bisa kayak lo pengen jadi apa aja tinggal search aja di YouTube, ada tutorialnya gitu ya. Nah, kalau dulu itu gue belajar jadi penyiar radio, itu gue selalu dengerin misalnya kayak siapa penyiar favorit gue di radio, terus nanti gue akan niru dan akan ngikutin gimana cara dia siaran gitu. Dan di waktu usia gue itu penyiar favorit gue tuh banyak banget, jadi nggak cewek nggak cowok tuh gue selalu dengerin. Sehingga kayak lo misalnya lo bisa nyanyi, terus lo semua suka, kayak lo suka semua penyanyi, jadi kayak lo nggak punya ciri khas lah gitu. Nah, tapi lama-lama kan gue belajar nih kayak oke, gue harus punya satu karakter yang gue timbulin. Gue adalah Ari Anggara kayak gitu. Nah, akhirnya setelah gue keterima di Radio Mos itu, terus sempat training beberapa minggu, akhirnya gue menciptakan karakter yang gue ciptakan. Oke, gue harus punya identitas, gue adalah si Ari Anggara ini. Tapi mungkin beruntungnya gue itu karena gue udah berlatih menjadi penyiar radio itu sudah bertahun-tahun, dari kecil tadi ya, dari umur 6 tahun. Jadi kayak ketika gue masuk di si radio baru itu, pada saat itu masih baru, itu kayak gampang aja dan kayak nggak perlu waktu yang lama. Gue udah jadi salah satu penyiar top lah pada saat itu di zamannya gitu. Nah, seiring waktu, bukan hanya jadi penyiar radio, mungkin di radio tersebut gue juga menjadi tim kreatifnya juga, jadi produser, jadi musik director, buat program, bahkan jadi marketingnya juga. Jadi kayak semua hal itu
gue pelajari dengan beriringnya waktu. Jadi kayak emang selama 9 tahun itu gue bukan hanya belajar cuma jadi penyiar radio doang, enggak, tapi kayak gue semua all about radio itu gue pelajari. Bahkan pada saat itu gue punya cita-cita kayak suatu hari nanti gue harus punya radio sendiri gitu. Tapi kalau ditanya lagi sekarang, lo masih pengen punya radio nggak sih, Ri? Atau kayak lo pengen punya radio sendiri nggak sih? Jawaban gue adalah mungkin ya. Radio itu udah nggak seksi lagi saat ini, jadi mungkin gue akan punya podcast sendiri. Walaupun sebenarnya podcastnya baru sampai episode 3 doang ya tahun lalu. Ya kita harus aktifin podcastnya juga nih selain YouTube channel ini juga. Nah, ini yang mau gue bahas sama teman-teman sekalian di kesempatan kali ini. Aduh, formal banget sih. Jadi mungkin terinspirasi dari si dunia radio yang sudah dari bertahun-tahun itu, berpuluh-puluh tahun, bahkan berdekade juga. Mungkin enaknya di era sekarang, di tahun digital itu kalian tuh nggak perlu repot dan nggak perlu susah-susah lagi, atau nggak perlu kayak ngelamar ke perusahaan atau ke radio mana, station radio mana yang untuk supaya kalian menjadi penyiar radio. Kenapa? Karena dengan di era digital ini kalian itu bisa kapan aja dan dimana aja untuk jadi penyiar radio, atau penyiar ya kita bilang, atau podcaster, atau youtuber kayak gini kan sebenarnya kayak penyiar radio juga kan. Nah jadi beruntungnya di zaman digital sekarang itu kesempatan untuk kalian untuk menjadi seorang penyiar atau host ya kita katakan, itu kayaknya sangat gampang sekali. Tinggal belajar aja dari YouTube, search aja dari YouTube, kayak tutorialnya itu semuanya lengkap. Cuman kali ini gue memang nggak akan bahas soal tutorial, karena gue juga bukan orang yang benar-benar punya teknik-teknik. Gue cuma bisa cerita mungkin dari si pengalaman gue sama jadi penyiar radio gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kalian kayak, apakah menjadi penyiar radio saat ini itu masih seksi atau enggak sih? Kalau radionya yang memang kita dengarkan dari radio itu, mungkin banyak dari sebagian orang kayak udah banyak yang tidak mendengarkan radio secara benar-benar dia dengar radio, karena semuanya itu on digitally sekarang ya. Jadi kayak memang orang-orang lebih senang mungkin dengerin podcast atau nonton YouTube dibanding sekarang dengerin si radionya itu sendiri gitu. Tapi gue pribadi itu tetap masih seneng dengerin radio, terutama karena gue juga basicnya saat ini tinggal dan kerja di Jakarta. Jadi kayak kalau pas di daerah kemacetan itu memang enak kalau kita dengerin sambil dengerin radio gitu. Jadi kalau misalnya lo memang pengen atau punya cita-cita untuk jadi host, jadi penyiar radio, atau jadi podcaster, atau jadi YouTuber kayak gini juga, tapi kayak hobi ngomong-ngomong kayak gitu, menurut gue inilah saatnya lo udah mulai bangun konten atau bangun podcast yang mau lo buat. Kenapa? Karena mumpung masih di rumah aja, masih lo nggak perlu kemana-mana, kita masih kayak banyak sekali hal-hal yang kita lakukan di rumah. Nah, daripada misalnya lo nggak ada kerjaan, mendingan lo udah mulai dari sekarang kayaknya udah bangun nih konten atau podcast lo yang pengen lo buat gitu. Nah, kalau misalnya untuk konten-konten yang mungkin lo mau buat, menurut gue itu coba gali dari apa yang lo inginkan, gali dari apa yang mungkin mau lo bahas. Dan kalau misalnya menjadi host atau presenter kayak gini, lo tuh harus jadi diri lo sendiri. Jadi memang kayak lo ngerjain sesuatu yang memang lo suka, lo memang kayaknya lo concern banget di omongan itu kayak gitu. Kayak gue nih misalnya nanti konten-konten di YouTube gue ke depannya itu mungkin akan lebih banyak ngomongin artis, atau mungkin biografi, atau gosip,
karena hobi gue emang kayak gitu. Gitu. Jadi nggak usah nunda-nunda kesempatan lagi, mumpung ini masih awal tahun, masih ada spirit baru, masih memasuki bulan ketiga ya. Kalau nanti udah bulan Desember kayak aduh menyesal deh. Nah jadi menurut gue mumpung nih, kalau memang lo pengen banget nih ya punya cita-cita untuk jadi penyiar radio atau podcaster ataupun kayak YouTuber kayak ngomong-ngomong kayak gini, ayo buat plannya dari sekarang, dicatat. Terus kayak lo buat step by stepnya, pelan-pelan aja. Jadi kayak mungkin lo pikirin dulu nama channelnya apa, topik-topiknya kayak apa, pokoknya dicatat, ditulis, dan coba dijalani satu-satu. Nah kalau misalnya lo pengen belajar lagi, mungkin lo bisa download Clubhouse, mungkin bisa lo dengerin tuh orang-orang pada banyak ngomong di situ. Mungkin dari situ lo bisa belajar kayak public speakingnya. Tuh gue kasih masukan lagi tuh. Ya udah, jadi segini aja kali ya. Udah kepanjangan, udah hampir 10 menit lebih untuk obrolan kita kali ini, untuk ngobrolin tentang pengalaman gue menjadi penyiar radio. Dan mudah-mudahan ya gue akan konsisten, dan gue akan ngaktifin si podcast gue juga, tapi mungkin akan lebih konsen di YouTube dulu untuk supaya gue bangun lagi nih image gue sebagai host atau presenter. Jadi jangan gue hanya ngasih lo masukan, tapi gue nya juga abis video ini gue gak ngupload lagi. Jangan. Makanya supaya gue semangat, lo harus subscribe channel ini, like, share, komen, terus kayak ngasih masukan topik apa lagi yang mungkin gue bahas kayak gitu. Komen aja di bawah ya, biar gue semangat terus. Oke? Thank you for watching and see you